Di tengah dinginnya pegunungan salju Kanada, kami tiba dengan semangat tinggi untuk berkemah dan mendaki. Tapi malam pertama, suara langkah misterius di luar tenda membuat jantung kami berdegup kencang. Ketakutan menyusup saat kami menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sesuatu yang tak terduga sedang mengintai para wisatawan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Sesuatu sedang mengintai para wisatawan di pegunungan salju Kanada. Januari 1991 menjadi poin balik bagi kehidupan kami, saat kami, sekelompok remaja yang baru lulus dari sekolah menengah atas, memutuskan untuk petualangan mendaki dan berkemah di pegunungan salju Kanada. Meskipun kami tidak terlalu berpengalaman dalam mendaki, semangat untuk mengambil kesempatan ini sebelum memulai kuliah membuat kami berani menghadapi tantangan. Ketika tiba di sana, kami disambut dengan ramah oleh penduduk lokal yang hangat dan membantu. Cuaca lebih dingin dari yang kami perkirakan. Namun semangat kami tidak surut. Rencana kami awalnya berjalan lancar, tetapi ketika kami menemui tanda penutupan jalur yang seharusnya memperingatkan tentang cuaca buruk yang diperkirakan, kami merasa kecewa dan bimbang. Namun, dengan semangat petualangan yang membuncah, kami memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu, yakin bahwa cuaca yang kami alami jauh dari prediksi. Kami, tim dengan kepribadian ceria dan tinggi besar, Katja yang penuh perhatian dan ceria, serta Sven yang tenang dan bijaksana, semuanya memiliki latar belakang dan motivasi yang unik untuk melanjutkan petualangan ini. Tim, yang pernah berpengalaman sedikit dalam berkemah, menjadi sosok yang bertanggung jawab menghibur kami dengan candaannya yang khas. Katja adalah pendengar setia dan penyejuk suasana di antara kami, sementara Sven, dengan kepala dinginnya, memberikan pandangan yang mendalam dan bijak tentang setiap situasi yang kami hadapi. Perjalanan kami semakin mendebarkan saat kami mengikuti jejak kelompok lain yang kami temukan di jalur salju. Kami yakin bahwa tidak ada yang salah dengan mengikuti jejak mereka. Namun ketegangan mulai merasuki kami saat jejak tersebut tiba-tiba menghilang di puncak gunung yang curam. Saat matahari mulai terbenam, suasana di sekitar kami semakin tegang. Suara angin berdesir di antara pepohonan gelap dan langit yang mulai memerah menambah ketegangan di antara kami. Malam itu terasa semakin mencekam ketika suara langkah kaki pelan mulai terdengar di luar tenda kami yang rapuh. Hati kami berdebar kencang saat seseorang mencoba memasuki tenda kami di tengah kegelapan. Ketegangan mencapai puncaknya saat kami berusaha memahami siapa atau apa yang berada di luar sana. Udara dingin dan sunyi malam hanya memperburuk keadaan, meningkatkan rasa takut dan kecurigaan di antara kami. Ketegangan malam itu tidak berakhir begitu saja. Keesokan paginya, ketika kami bangun dengan hati-hati, kami menemukan bahwa persediaan kami berantakan dan api unggun kami telah padam. Sesuatu atau seseorang telah mencoba masuk ke dalam kemah kami, meninggalkan jejak ketidakamanan yang mengganggu. Kekacauan ini membangkitkan ketakutan baru di hati kami, menyadarkan bahwa kami tidak sendirian di alam liar ini. Dengan hati berat, kami memutuskan untuk mengakhiri petualangan kami yang penuh misteri ini. Turun dari gunung, perasaan lega bercampur dengan penyesalan dan keputusan yang salah. Kami menyadari bahwa alam liar tidak pernah dapat diprediksi, dan keputusan impulsif kami telah membawa konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun demikian, pengalaman ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga memperdalam hubungan di antara kami. Kami belajar tentang kekuatan persahabatan dan kehati-hatian dalam menghadapi alam yang tak terduga. Parasangku mendadak mensmaskan. Hatiku berdebar kencang saat menyadari bahwa sosok yang duduk di depan gua itu mengenakan topi beanie milik Katja. Rasanya seperti waktu terhenti sejenak di dalam goa yang dingin itu. Aku merasa ngeri, namun juga penasaran. Siapakah dia?
Bagaimana bisa topi Katja berada di kepalanya? Dengan hati-hati, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. Langkahku ragu, dan napasku terasa berat. Setiap detik terasa seperti sebuah kemungkinan buruk yang siap meledak. Aku berusaha membangunkan Sven dan Nina dengan perlahan, sambil tetap memperhatikan sosok itu dengan waspada. "Katja?" bisikku perlahan, berharap akan mendapatkan reaksi. Namun, sosok itu tetap diam dan tidak bergerak. Aku merasa seperti dihantui oleh ketakutan, tidak yakin apa yang seharusnya aku lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, Sven bangun dengan kaget. Dia segera melihat ke arah sosok tersebut dan wajahnya langsung memucat. "Itu bukan Katja," bisiknya dengan suara parau. Nina juga mulai tersadar dan ekspresinya berubah menjadi campuran dari kebingungan dan ketakutan. Kami bertiga saling bertatapan, mencoba untuk memahami situasi ini. Apakah sosok ini adalah ancaman? Ataukah dia hanya seorang pengembara yang terjebak di sini seperti kami? "Apa yang kita harus lakukan?" desis Nina, suaranya penuh dengan kegelisahan. Sven memandangku dengan mata penuh pertanyaan. "Kita perlu mengetahui siapa dia. Aku akan mencoba mendekatinya. Kalian bertahan di sini." Dengan hati-hati, Sven mulai melangkah mendekati sosok itu. Aku dan Nina memandangnya dengan tegang, siap untuk bertindak jika ada tanda-tanda bahaya. Saat Sven semakin mendekati, sosok itu akhirnya menoleh ke arahnya. Aku bisa melihat wajahnya dalam sorotan redup api. Wajah itu pucat, matanya kosong tanpa ekspresi. Dan saat itulah aku menyadari, sosok ini bukan manusia biasa. "Sven, hati-hati!" Seruku dengan panik saat sosok itu tiba-tiba melompat ke arah Sven dengan gerakan yang tidak manusiawi. Sven dengan cepat mengelak dan bersiap untuk melawan. Namun sosok itu langsung melarikan diri ke dalam kegelapan goa. "Apa itu?" teriak Nina. Ketakutan jelas terpancar dari suaranya. "Sven berbalik. Napas nya terengahnya." Aku tidak tahu, tapi dia tidak manusiawi. Kami bertiga kembali merapatkan diri di dekat perapian. Kami tidak tahu apa yang telah kami hadapi. Saya yakin ini bukanlah hutan biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh dan tidak manusiawi di sini. Dan dengan kehilangan Katja dan tim, serta situasi yang semakin memburuk, kami merasa semakin terisolasi dan rentan. "Kita harus mencari cara keluar dari sini," kata Sven dengan suara rendah. "Kami tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Tapi kita harus hati-hati." Aku mengangguk setuju, mencoba untuk meredakan ketegangan di dalam diri. Pilihan kami semakin sempit, tapi kami harus mencoba bertahan hidup. Hanya dengan berhati-hati dan tetap bersama, kami memiliki harapan untuk bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Aku dapat merasakan perasaan takut yang menusuk di seluruh tubuhku, seperti angin salju yang menusuk hingga ke tulang. Duduk di dalam goa yang gelap, terisolasi dari dunia luar oleh badai salju yang mengerikan. Rasanya kami hanyalah titik kecil dalam kegelapan yang menggigit ini. Tangan-tangan kami gemetar saat mencoba menyulut perapian kecil di tengah goa. Nina, Sven, dan aku terjebak di sini setelah badai salju tiba-tiba memutuskan hari kita berjalan-jalan di pegunungan Kanada. Sven, yang paling parah terkena dampaknya, telah berhenti menggigil dan saat ini hanya menghembuskan napas dengan sangat pelan. Pandanganku terpaku pada teman-temanku, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di wajah mereka yang terkunci kedinginan. Badai salju membuat kami tidak dapat melihat lebih jauh dari pintu goa. Kami memutuskan untuk tetap di dalam untuk menghindari risiko mempertaruhkan hidup kami di luar. Meskipun api kecil di depan kami menjadi satu-satunya cahaya dan sumber kehangatan yang kami miliki. Namun, perasaan aman kami rapuh ketika aku melihat sesuatu di kegelapan goa. Saat itu, aku melihatnya dengan jelas. Makhluk besar berdiri di balik layar bayangan dan badai salju,
seperti bayangan yang hidup dari mimpi buruk. Matanya memantulkan cahaya api, menyorot warna-warni ke dalam kegelapan. Mulutnya tidak memiliki bibir, hanya deretan gigi tajam yang menggigit dengan lapar. Darah kering menodai bibirnya dan tangan-tangannya, sementara sepotong daging manusia masih menggantung di antara giginya yang tajam. Itu adalah salah satu dari mereka, makhluk yang mengintai kami sejak kami tersesat dalam badai. Namun, yang ini lebih besar, setinggi manusia dengan anggota tubuh yang tidak proporsional, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Dengan perasaan mual memenuhi mulutku, aku melihat dengan ngeri ke arah apa yang sedang dimakannya. Itu adalah tangan manusia yang membeku setengahnya dari dinginnya salju dan terluka parah. Lengannya terbungkus dalam mantel tebal yang aku kenal, mantel yang biasa dikenakan oleh Katja. Hatiku berhenti sejenak saat aku memahami bahwa itu adalah lengan Katja yang tergantung di antara gigi-gigi makhluk ini. Tanpa sadar, langkahku mundur dan aku tersandung, menabrak Nina dan Sven. Nina terbangun dari tidurnya dengan cepat. Matanya membesar saat dia menyadari keberadaan makhluk ini di antara kami. Meskipun takut, dia percaya padaku ketika aku menjelaskan apa yang aku lihat. Kami hanya bisa berharap agar perapian tetap menyala. Satu-satunya pertahanan kami terhadap kegelapan yang menyelimuti goa ini. Kami tidak ingat kapan kami tertidur malam itu. Ketika aku membuka mata, hari sudah siang. Aku merasa lega sesaat. Namun ketika ingatan tentang apa yang terjadi semalam muncul, kepanikan segera menggantikan rasa legaku. Cuaca buruk masih menggantung di udara. Salju masih turun dengan lebatnya, dan Sven tampak semakin lemah. Napasnya telah menjadi sangat pelan. Bahkan aku bisa mendengar ketika dia menghembuskan napas. Melihat Sven dalam keadaan seperti ini, aku merasa putus asa. Nina berusaha keras untuk tetap kuat, mencoba menemukan lebih banyak kayu untuk perapian. Aku tetap cemberut di tempatku. Tanganku sudah kehilangan fungsinya karena dingin yang menusuk, dan kakiku membeku. Aku merasa bahwa kematian hampir menjangkau kami. Namun, Nina menolak untuk menyerah. Dia kembali dengan lengan penuh kayu untuk perapian. Matanya bersinar dengan tekad yang mengesankan. Dia tahu bahwa kita harus tetap hangat, tidak hanya untuk diri kami sendiri tapi juga untuk Sven yang semakin lemah. Aku merasa tak berdaya, tapi Nina tidak pernah menunjukkan kelemahanku. Dia adalah sosok yang penuh semangat, penuh dengan tekad untuk bertahan hidup. Perapian kami mulai meredup. Sumber kayu yang kami miliki tidak akan bertahan sepanjang malam. Kami berdua tahu bahwa makhluk-makhluk di luar goa juga menyadarinya. Dengan perlahan, mereka mulai mendekati kami saat api semakin meredup. Beberapa pasang mata mengintip masuk ke dalam goa, mata lapar yang menatap kami dengan kehausan. Nina menunggu di depan perapian seperti kucing yang siap untuk melompat pada mangsanya. Tongkatnya yang panjang dan terbakar siap untuk menghadapi mereka. Setiap kali salah satu makhluk mencoba melewati ambang api, Nina mengayunkannya dengan penuh tekad. Ayunan pertama dan kedua berhasil membuat mereka mundur, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Berjam-jam berlalu dalam pertempuran sengit ini. Nina tetap tegar di depan perapian. Tongkatnya menyala sebagai ancaman bagi makhluk-makhluk yang haus darah di luar sana. Aku berusaha untuk membantu. Meskipun aku merasa bahwa kekuatanku telah meninggalkan tubuhku, hanya tekad untuk bertahan hidup yang membuatku tetap berdiri. Namun, keberanian Nina tidak dapat menahan makhluk besar yang aku lihat semalam. Dalam gerakan terhuyung-huyung, makhluk itu memasuki goa tanpa rasa takut. Nina mengambil sepotong kain dari kemeja Sven dan membakarnya dengan perapian. Dia melilitkannya ke tongkatnya yang terbakar, menggunakannya sebagai sinyal peringatan sementara. Kami berdua menatap makhluk itu dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Nina berdiri di depanku dengan senjata yang tidak cukup untuk melindungi kami dari kekuatan yang ada di depan kami.
Makhluk itu menghormati ancaman Nina untuk beberapa saat, tetapi sepertinya mereka memutuskan untuk menghiraukannya. Dalam gerakan cepat, makhluk itu bergerak menuju sudut goa tempat Sven terbaring lemah. Aku melihat Nina memegang erat tongkatnya. Matanya memancarkan tekad yang tidak akan mundur. Dia mengayunkan tongkatnya dengan presisi yang memukau, memukul makhluk itu langsung di wajahnya yang mengerikan. Makhluk itu melolong kesakitan, tetapi ketika dia menyerang dengan balasan, kekuatan mereka terlalu besar. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi selanjutnya. Aku hanya mendengar teriakan, suara hantaman tongkat, suara daging yang terkoyak dan Nina yang berjuang untuk hidupnya. Aku menutup mataku, tidak sanggup lagi menatap kebrutalan yang terjadi di depan mataku. Ketika aku kembali ke kesadaran, aku merasa dingin. Matahari telah terbit dan aku sekarang sendirian di dalam goa. Semuanya telah hilang. Nina sekarang tidak lebih dari jejak darah yang mengarah keluar goa dan perapian yang kian meredup. Aku hampir kehilangan harapan. Tapi suara-suara manusia dari luar goa menghentikan langkah-langkahku. Suara aksen Kanada menghantarkan diriku keluar dari keheningan goa. Aku tersadar di rumah sakit, melihat kakiku yang telah diamputasi. Begitu juga dengan jari-jari tangan dan kaki. Lenganku tertutup gips, mengingatkan diriku bahwa aku masih hidup. Meskipun rusak, aku masih memiliki. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.